Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih bisa belajar lagi walaupun dengan menggunakan media online. Saya berharap teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan saya juga berdoa agar keluarga dari teman-teman semua juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sampai saat ini saya juga masih sehat, masih bisa beraktivitas. Ini semua kita patut syukuri karena dengan kondisi negara kita saat ini, ya, bukan hanya negara, tapi dunia kita saat ini. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sudah masuk ke pertemuan 10. Hari ini saya akan bicara secara detail tentang apa itu graf, ya. Saya ingin teman-teman melihat video ini berulang-ulang, uh, juga didampingi dengan buku wajib kita, karyanya Pak Rinaldi Munir, halaman 354. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya tetap sarankan ke teman-teman mahasiswa untuk selalu jaga kesehatan. Ya, anjuran saya tetap sama seperti pemerintah. Untuk saat ini selalu berada di rumah dan sebagainya. Kondisi hari ini 26 Maret 2020, pemerintah sepertinya lebih. Jadi saya harap teman-teman tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak prioritas ya. Sengaja saya memberikan, mungkin dosen-dosen lain juga memberikan tugas yang lebih gitu ya. Saya mohon maaf juga tidak bisa tidak memberikan tugas karena ikatan emosionalnya tidak ada gitu. Ini juga untuk menghambat bagaimana mahasiswa tetap produktif di rumah gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan situasi saat ini, harapan saya adalah kita sama-sama dewasa. Kalau dilihat dari pertumbuhan virus corona kan teman-teman bisa lihat metriknya ya. Per hari ini mungkin sekitaran 700 lah. Ini hal yang sangat luar biasa kalau saya lihat, makanya saya ingin teman-teman mahasiswa juga mengambil peran ya dengan tidak keluar kemana-mana ya, tidak keluar kemana-mana untuk hal-hal yang penting gitu. Jadi ini kalau dilihat dari data hari ini, kita itu di Pekanbaru itu entry-nya di tanggal 2, tanggal 6 ya. Hari ini sudah mencapai 700 ya. Ini yang sebenarnya kita harus mendukung program pemerintah ya. Dengan hal yang sederhana ya. Dengan hal yang sederhana selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, kemudian tidak ngumpul-ngumpul ya. Puasa dulu deh ya. Harapan saya semoga sebentar lagi Ramadan wabah ini berakhir ya. Kita sama-sama tahu di Ramadan itu adalah momen terpenting kita gitu ya. Kita sama-sama berdoa biar angka 600 ini memang benar-benar berhenti. Makanya saya ingin juga, harapannya saya ingin ketemu di Ramadan, saya juga ingin ketemu di kelas dengan teman-teman semua. Yuk, nak, kita sama-sama jaga, kita sama-sama nggak keluar ya, kita sama-sama bahasanya kerja di rumah, kita sama-sama baca buku di rumah, biar biar ini berhenti dan kita bisa ketemu lagi di kelas. Ya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuki perkuliahan kita hari ini. Baik, di pertemuan ke-10 ini, topik kita adalah tentang graf ya teman-teman. Nah, Pak, graf ini sebenarnya apa gitu ya? Ya, oke, nanti kita bahas. Pertama adalah eh, bagaimana wujud graf saat ini ya. Jadi bagaimana wujud graf saat ini, ada 5 pembahasan yang saya ingin share ke teman-teman. Yang pertama adalah teori graf, kemudian sejarah graf, definisi graf,
kemudian jenis graf dan terminologi dari sebuah graf. Nah, kalau teman-teman perhatikan halaman 353 ya. Di sana saat ini kalau kita mau lihat wujud graf itu adalah sebuah map ya. Saya mengambil sebuah map ini. Jadi di sana disebutkan adalah sebuah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di ganti ya Jawa Tengah di Pekanbaru. Sesungguhnya peta tersebut adalah sebuah graf yang dalam hal ini kota dinyatakan sebagai bulatan ya. Jadi nanti di sini kalau kita melihat peta, jadi wujudnya adalah ya, ini misalnya peta itu sama dengan graf ya, di mana kota ya, di mana ada kotanya itu adalah dinyatakan sebagai bulatan. Kotanya itu wujudnya adalah bulatan ya, ini kotanya, titik-titiknya ya, kita ngelihat titik-titiknya ini adalah sebagai bulatan. Kemudian sedangkan jalan dinyatakan sebagai garis ya. Jadi objeknya ada dua, ada kota ya, ada jalan ya. Nah, peta ini adalah representasi dari sebuah graf ya. Kita melihatnya sederhananya seperti ini. Nah, kemudian yang muncul apa gitu? Sekarang pertanyaannya adalah apa fungsi dari peta? Apa fungsi dari peta? Yang pertama, kita bisa mengetahui apakah ada lintasan. Yang pertama adalah apakah ada lintasan. Apakah ada lintasan jalan ya antara satu titik ke titik lain ya. Jadi ini misalnya saya mau dari kantor gubernur ya, dari kantor gubernur ke SMK 2 Pekanbaru ya. Nah, saya harus melewatin jalan mana, itu yang saya sebut dengan lintasan ya. Jadi ada lintasan jalan. Ini dasar fungsi yang pertama dari sebuah peta ya. Yang kedua adalah mengetahui apakah lintasan dua peta. Selain itu, panjang jalan. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui panjang jalan ya. Untuk mengetahui panjang jalan. Berarti di sini tujuannya kalau mengetahui panjang jalan adalah untuk optimasi waktu ya. Kalau bahasa saya di informatika seperti itu. Jadi misalnya dari peta ini, dari kantor gubernur ke SMK 2, nanti pilihannya ada banyak. Ya, bisa ngelewatin Gajah Mada, kemudian ngelewatin hutan kota, kemudian masuk ke Ronggowasito ya. Bisa ngelewatin Sudirman ya, dan sebagainya. Ini banyak caranya. Nah, itu berarti kan kalau kita mengetahui panjang jalan, berarti di sini ada pilihan. Ada beberapa pilihan. Beberapa pilihan ya. Kalau beberapa pilihan berarti nanti kita cari mana yang tercepat ya. Jadi fungsi peta itu seperti itu. Jadi teknologi graf itu adalah untuk mengetahui dua hal ini pada dasarnya ya. Nah, ini adalah bahasa
penghantar dari saya ya. Nah, kemudian peta ini saat ini sangat berkembang pesat ya saat ini. Jadi peta ini kalau teman-teman sama seperti saya misalnya sering ke Jawa lewat darat gitu ya, kita nggak ngandelin tanya-tanya orang lagi ya. Sekarang kita buka Google, kemudian dari Pekanbaru saya ke Yogyakarta itu sekitar 1.900 kilo ya. Saya bisa tahu, oh sini Pelalawan itu 60 kilo dan kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung untuk ke kebutuhan kita. Ada aplikasi yang saat ini berkembang ya untuk mengetahui kalau saya ngantar barang dari satu titik ke titik lain itu biayanya berapa ya. Jadi banyak manfaat dari teori graf ini yang saat ini berkembang sangat dinamis ya. Kenapa kemudian mata kuliah ini menjadi sesuatu yang dalam tanda petik wajib teman-teman pelajari karena ilmu ini sangat dinamis ya. Matematika diskrit ini ketika ketemu graf itu kayak ketemu sumber bahwa di sini akan ada kehidupan besar. Oke, teori grafnya untuk tahap awal saya cuma ngejelasin seperti ini ya teman-teman. Itu kalau halaman 353. Kemudian kita masuk ke session yang kedua yaitu sejarah graf. Pasti kita harus tahu bagaimana graf itu terbentuk ya. Oke, kalau teman-teman search di Google tentang sejarah graf, itu dimulai dari sebuah kota di Jerman ya, sebuah kota di Jerman tahun 1736. Seorang peneliti Jerman itu namanya Euler ya. Jadi penelitinya namanya Pak Euler. Ya. Oke. Oke, tahun 1736 posisinya Jerman, objeknya adalah jembatan Koningsberg ya. Hari ini namanya berubah jadi Kaliningrad, Kaliningrad ya. Kaliningrad ya. Hari ini namanya adalah ini ya. Ketika jembatan ini diteliti namanya Koningsberg ya. Ini di Jerman. Nah, jembatannya hari ini bentuknya kayak gini ya. Kotanya sudah direnovasi sedemikian baik gitu ya. Karena ini kan penelitiannya tahun kuno banget ya. Kemudian hari ini kotanya ini update terbarunya kayaknya. Saya juga belum search gitu ya, tapi ini dapat informasi terbaru. Sekarang kotanya model seperti ini. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah kalau teman-teman perhatikan di halaman 354 ya. Jadi problemnya itu, jadi satu teori itu muncul ketika ada masalah. Jadi teori itu muncul ketika ada sebuah masalah. Jadi graf itu juga gitu. Jadi masalahnya graf apa Pak? Graf punya problem. Punya. Ya. Graf punya problem. Problemnya apa? Ya. Nah ini problemnya yang akan kita bahas. Satu, problemnya adalah pertanyaannya muncul ya, apakah mungkin untuk melalui 7 jembatan ya, apakah mungkin untuk melalui 7 jembatan bisa dilakukan satu kali dan kembali ke posisi awal ya. Problemnya ini. Jadi problemnya apakah mungkin melalui 7 buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Oke. Apakah mungkin untuk melalui 7 jembatan bisa dilakukan satu kali dan kembali ke posisi awal? Ini pertanyaannya, problemnya graf pada tahun 1736. Jadi masyarakat itu punya
Ini adalah problemnya masyarakat. Ya, masyarakat. Oke. Apakah mungkin untuk melalui 7 jembatan bisa dilakukan satu kali dan kembali ke posisi awal? Ya. Jadi kalau teman-teman lihat jembatannya, ya ini jembatannya ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Misalnya kita dari posisi ini. Di posisi ini kita mau balik lagi ke posisi ini, tapi kita hanya mengelewatin satu kali. Ya, kita dari posisi sini, ya, lewat satu kali, kemudian ke sini, nyebrang ke sana, kemudian ke sini, nyebrang ke sini, kemudian ke sini, nyebrang ke sini, kemudian ke sini, nyebrang ke sini, ya. Nah, kan harus nyebrang ini 2 kali, ya kan? Jadi keywordnya adalah saya pingin berangkat dari sini, ngelewatin jembatan ini 1 kali semuanya, tetapi baliknya ke sini. Ya, kalau ini bahasanya orang menyebutnya adalah sirkuit. Ya, jadi kalau sekarang orangnya sirkuit. Misalnya saya berangkat dari sini, saya ngelewatin semua titik ini 1 kali, tapi saya balik lagi kemari. Bisa nggak? Ya. Jadi, nah masyarakat itu akhirnya solusinya apa? Solusinya coba-coba secara manual. Ya, jadi masyarakatnya si A deh, si A berangkat. Aku dari sini. Tapi bisa nggak? Jawabannya semua masyarakat jawabannya, oh tidak bisa. Ya, tetapi yang dilakukan masyarakat itu tidak ilmiah, ya tidak ilmiah, kemudian sulit untuk dipahami, ya. Memang mereka tahu jawabannya pasti tidak bisa, mereka sudah lakukan, ya sudah buktikan, tetapi mereka nggak bisa ngejelasin ke orang kenapa ya nggak bisa, gitu ya. Kenapa ya nggak bisa saya lewatin semua 7 jembatan, berangkat dari titik A, kemudian kembali ke titik A lagi. Nah, akhirnya dari penelitian ini, Pak Euler tadi melakukan penelitian sederhana, ya, kemudian dia bilang bahwa gini, kecuali 1736, iya. Jadi yang dilakukan adalah membuat model dengan graf. Ini grafnya saya besarin, Modelnya bagaimana? Dia bilang bahwa dataran ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Dataran titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan dengan noktah yang disebut dengan vertex dan jembatan. Berarti dataran atau kota gitu ya, ini dilambangkan dengan titik atau noktah, ya. Nah, atau juga disebut dengan vertex, ya. Dia bilang itu yang pertama dataran atau kota. Ini penelitiannya Pak Euler, ya. Kita kasih warna yang serius. Nah yang kedua yang dia lakukan adalah, jembatan. Yang pertama tadi kan komponen cuma ada 2, ya. Yang pertama adalah dataran atau kota, yang kedua adalah jembatan dilambangkan dengan garis.
lambangkan dengan garis ya. Oke. Dengan garis. Kemudian disebut dengan sisi, bukan sisi ya, dengan sisi, atau bahasa Inggrisnya adalah edge ya. Oke. Nah, ingat kita lihat tadi ya, ini dataran. Jadi teman-teman, ini kita sebut dengan dataran. Dataran ini nanti dilambangkan dengan titik, sorry. Ya. Dataran ini dilambangkan dengan titik atau nokta. Kita garis bawahi. Yang kedua, jembatan itu dilambangkan dengan garis. Ya, jadi cuma ada dua objeknya ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini kita sebut dataran, nanti kita kasih titik, ini dataran. Berarti datarannya ada berapa? Dataran 1, dataran 2, dataran 3, dataran 4. Berarti cuma ada 4 kota ya kan. Jembatannya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Ya, oke. Nah, kemudian sederhananya dia gambar gini. Ya, sederhananya dia gambar gini. Oke. Ini kita turunin ya. Oke, sederhananya dia gambar gini. Kotanya dulu. Oke. Baik, kita coba gambar dulu ya. Oke, kemudian Pak Euler itu bilang ini kota C. Ya, kemudian di sini kota A. Kemudian di sini kota B ya. Ini teman-teman bisa lihat di halaman 355. Di sini kota D. Ya, oke. Kita hubungkan dulu. C itu bisa terhubung dengan ya, seperti ini. Oke. Oke. Ya. Kemudian kita cari yang agak bengkok. Ini bolak-balik ya maksudnya. Ini kita juga arahkan ke sini. Jembatannya 2. Sebenarnya bisa dibuat melengkung. Bentar. Begitu cocok sih sebenarnya. Bentar. Oke lah lumayan. Biar untuk bisa visual ya teman-teman. Oke. Nyambung nggak nyambung disambung-sambungkan ya. Oke. Kotanya gini. Kontrol. Oke. Ya. Oke, satu kali lagi. Ya, modelnya kayak gini ya teman-teman. Mohon maaf nggak bisa rapi karena saya gambarnya cuma Microsoft Word. Jadi kalau perhatikan teman-teman, tadi si Pak Euler bilang dataran itu kota ya, kemudian dilambangkan dengan titik, kemudian jembatannya dilambangkan dengan garis ya. Kalau di sini berarti kotanya ada 4 ya, ada 4 kota, kota A, kota B, kota C, kota D, kemudian jembatannya ada 7 jembatan. Nah, yang jadi problem ya ini gambarnya seperti ini ya. Sama dia disederhanakan seperti ini tanpa harus jalan-jalan gitu ya. Kalau orang masyarakat kan jalan-jalan gitu, oke.
dia bilang di dalam penelitiannya, apa gitu hasil dari penelitiannya. Hasil dari penelitiannya itu, oke, kita tulis di sini hasilnya. Hasilnya apa katanya? Orang tidak mungkin melalui 7 jembatan itu, ya, masing-masing satu kali, dan kembali ke tempat asal, ya. Jika, di sini, jika derajat setiap simpul, ya di sini ada derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap, ya. Dia bilang gitu. Jadi si Pak Euler tuh bilang tidak mungkin melalui 7 jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali ke tempat asal jika, ya, sini kita garis bawahi, jika setiap simpul tidak seluruhnya genap, ya. Nah, yang dimaksud dengan simpul apa? Ya, jadi pertanyaannya simpul adalah derajat, ya. Maksudnya derajat adalah banyak garis yang bersisian dengan noktah atau titik. Oke. Banyak garis yang bersisian dengan noktah. Misalnya nih, D. Ini 1, 2, 3. C. 1, 2, 3. A. A itu berapa? A itu 4. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 3. Jadi kalau kita kasih tahu, ya, di sini misalnya sebagai contoh C, ya, sebagai contoh kalau C, ya, titik C, ya, titik C itu derajatnya 3, ya. C ke D, C ke A ke C, ya kan. Kemudian sedangkan simpul A berderajat 5, ya, 5, ya. Sedangkan simpul A berderajat 5. Mana 5-nya, ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Maka tidak mungkin dilakukan berupa sirkuit. Nah, jadi kita akan bisa kita buktikan kalau semuanya genap. Jadi kesimpulannya jika semua simpul bernilai genap pasti bisa sirkuit, ya. Kalau sirkuit itu untuk sementara kita bilang bahwa berangkat dari titik A kembali ke titik A dengan melewati semua jembatan atau sisi. Tepat satu kali, ya. Kuncinya gitu. Tepat satu kali. Jadi, nah, si Pak Euler ini akhirnya punya satu kesimpulan, ya, Kalau semuanya genap atau kalau tidak semuanya genap, maka tidak akan bisa sirkuit. Kita harus tahu bahwa sirkuit itu adalah definisinya adalah berangkat dari satu titik
titik A, kembali ke titik A dengan melewati semua jembatan atau sisi tepat satu kali. Ya. Jadi inilah sejarah dari graf yang ditemukan oleh Pak Euler ya bertahun-tahun ya, yang saat ini manfaatnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Bayangin kalau orang itu tidak meneliti, maka kita hari ini tidak kenal Gojek, tidak kenal GoFood, tidak kenal Traveloka, tidak kenal Google Map dan sebagainya ya. Alhamdulillah, makanya saya ketika ngajar itu saya kejar dulu sejarahnya, kita bisa tahu sejarahnya. Terkesan sih banyak mahasiswa yang coba ceritain tentang sejarah graf itu dia tidak paham. Akhirnya dia nggak tahu kenapa harus ada lintasan, kenapa harus ada garis, kenapa harus ada sisi. Saya ingin teman-teman benar-benar paham tentang definisi graf ini ya. Oke. Kemudian kita masuk ke, kalau tadi kita pokok bahasanya sampai di sejarah ya. Sorry. Kita tadi baru bahas sejarah, belum bahas definisi. Oke. Kita lanjutin ke definisi ya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tentang definisi graf. Ya. Oke, kita lanjutin yang ketiga, yaitu tentang definisi graf. Oke. Ini kotanya sekarang ya. Yang ketiga adalah tentang definisi graf. Ini teman-teman lihat di halaman 356. Oke. Di sana ditulis apa? Ya, di sana ditulis adalah graf, ya, graf atau lambangnya nanti G besar, ya, adalah sebagai pasangan himpunan, ya, pasangan himpunan P, E, ya. P, E. Jadi kalau ini ditulis G, ditulis ya. G sama dengan P, P-nya besar, E, ya gini. A, di mana P itu artinya adalah himpunan titik dari simpul ya. P itu adalah himpunan titik atau simpul. Oke. Yang kedua adalah E, itu adalah himpunan sisi ya. Himpunan titik dan himpunan sisi. Oke. Sementara P ini ya, P ini tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Ya, tidak boleh himpunan kosong ya. Oke, saya ambil contohnya gini misalnya. Misalnya saya punya sebuah graf ya. Saya punya sebuah graf. Ya, kalau di graf ini kita lebih banyak gambar ya. Ini misalnya kota 1. Kita oke. Ini kota 1. Ini kota 2. Ini kota 2. Oke. Ini kota 3. Saya ingin tunjukin ke teman-teman bahwa ini kota 4 ya, ini kota 3. Oke, kita kasih titiknya karena nggak boleh nggak kasih titik. Ini titik.
titik 1, titik 2, titik 3. Nanti dimarahin Pak Euler kalau nggak ngasih titik. Oke. Nah, kemudian kita sisi ya. Kita tarik ya, dari 1 bisa ke 3, dari 1 juga bisa ke 2, dari 2 bisa ke 3, kemudian dari 2 bisa ke 4, kemudian dari 4 bisa ke 3. Ya. Ini adalah kita sebutnya ada misalnya ini contoh ini graf 1 ya. Graf 1. Oke, kemudian kita bisa tulis ya. Berarti kan ini bisa kita tulis bahwa P, E-nya. Jadi kalau dari gambar ini kita bisa tulis oke. P-nya ya itu sama dengan 1, 2, 3, 4. P itu adalah titik 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan E-nya itu sama dengan ya himpunan pasangan ya. Pasangannya 1 bisa ke 3 gitu ya. Kemudian 1 bisa ke 2 biar dulu. 1 bisa ke 2. Kemudian ya, 1 bisa ke 2 ini kan sisi. 1 bisa ke 3. 1 bisa ke 3. Ya. Kemudian 2 bisa ke 3. Kemudian 2 bisa ke 4. 2 bisa ke 4. Oke. Nah, yang terakhir adalah 3 bisa ke 4. 3 bisa ke 4. Ya, grafnya kita bisa tulis seperti ini. Jadi gambar ini itu grafnya adalah sama dengan V, E. Nah, coba perhatikan teman-teman halaman 356 ya, itu ada G2 dan G1 ya, saya jelasin seperti ini. Teman-teman bisa lanjutkan. Ini adalah contoh sederhana ketika kita melihat sebuah graf kemudian diekstrak ke matematikanya ya. Jadi ternyata kalau saya punya gambar seperti ini Pak, maka sebenarnya makna dari matematikanya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh G2 sama G3 di halaman 356. Saya nggak bahas lagi ya. Basicnya saya beritahu, tetapi untuk selanjutnya teman-teman bisa baca di buku. Kita mau lanjutin ke jenis-jenis graf ya. Baik, kalau kita bicara tentang jenis graf itu di buku dijelasin bahwa ada dua model ya, yaitu graf tak sederhana. Nah, kemudian yang pertama ada graf sederhana ya, kemudian yang kedua adalah graf tidak sederhana ya. Jadi teman-teman silahkan baca ini ya. Saya nanti fokusnya di terminologi ya. Ini saya kira ini hanya sebuah teori ya. Silahkan teman-teman baca ya. Saya mau bahas yang terminologi dasar dari sebuah graf ya. Oke. Nah, saya mau fokus di sini, oke. Kalau
terminologi itu apa sih, Pak? Adalah istilah-istilah ya, istilah-istilah yang akan dipakai ya ketika membahas graf. Misalnya kalau kuliah itu terminologinya apa sih? Misalnya ada KHS, KRS, MIT, UAS, itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari ketika kita bicara kampus ya. Nah, ketika kita bicara graf juga seperti itu. Jadi teman-teman nggak asing ketika orang ngebahas ini. Misalnya, yang pertama adalah bertetangga. Bertetangga. Oh, ternyata graf juga bisa bertetangga gitu ya. Oke, yang kedua adalah bersisian. Yang ketiga itu simpul terpencil. Oke. Kemudian graf kosong, kemudian derajat, oke. Yang terakhir, yang keenam itu adalah lintasan. Yang ketujuh adalah yang siklus atau sirkuit ya, oke. Nah, yang ke H8 terhubung. Yang ke-9 adalah upagraf. Oke. Yang ke-10 merentang. Cutset. Yang terakhir adalah cutset. Oke. Yang terakhir berbobot. Oke. Dari sini yang saya akan kasih warna ini 1, 2, ini benar-benar harus tahu ya. Oke. Merentang. Oke. Yes. Ya. Jadi dari terminologi dasar ini nanti saya akan fokus di bab-bab berikutnya itu pada poin yang saya beri warna ya, bertetangga, lintasan, derajat, ini bisa lewat aja sih. Tapi lintasan, kemudian sirkuit, kemudian merentang, ini jadi pembahasan khusus. Ini akan jadi pembahasan khusus kita ya. Oke. Rentang juga gitu. Oke. Ini akan kita bahas khusus ya di pertemuan berikutnya ya. Kita masuk dulu yang ke bertetangga tadi ya. Kita kasih contoh dulu. Misalnya kita kasih sebuah graf yang paling sederhana. Terminologi dasar. Oke. Saya ambil gambar yang ini dulu untuk sebagai contohnya ya. Oke. Baik, kita melihat sebuah G1 ya, kita nyebutnya ini adalah sebuah graf 1. Simpulnya ada 1, 2, 3, dan 4. Sisinya ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4 ya. Oke. Bagaimana istilah bertetangga? Bertetangga itu dikatakan bertetangga
ya, bila kedua, ya dengan kata lain U bertetangga jika UV adalah sebuah sisi pada graf G. Bentar. Dua buah simpul graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Ya, misalnya simpul 2 dan 3, simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan 3 dan 4. Simpul 1 bertetangga dengan 2. Ya, misalnya definisinya adalah jika U, P. Jika U, P. Ya. Dengan kata lain, U bertetangga dengan P. U bertetangga dengan P. 2, ini kalau yang kasus ini, 2 dan 3, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2. Dan simpul 3. Ya. Dan simpul 3. Jadi dari gambar ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Ya. Oke. Tetapi tidak bertetangga dengan simpul 4. Ya. Jadi 1 itu punya tetangga 2 dan 3. Dia tidak bertetangga dengan 4. 2 itu bertetangga dengan 1, bertetangga dengan 3, bertetangga dengan 4. 4 bertetangga dengan 2, bertetangga dengan 3, tetapi 4 tidak bertetangga dengan 1. Ya. Ini istilah bertetangga. Oke. Kita lanjutkan. Ada bersisian. Ya. Bersisian itu adalah, kalau bertetangga tadi lambangnya adalah, tetap G ya. Kalau ini sembarang sisi, E di sini, E itu U, P. U, P. Kita contohkan lagi. Bersisian itu adalah U sembarang sisi E. Sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul P. Sisi 2, 3 bersisian dengan 2. Sisi 2 dan 3. Sisi 2, 3 bersisian dengan 2. Sisi 2, 3. 2, 3. 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ya. Baik, untuk ngejelasin sisi, saya memberi nama, misalnya gini ya. Sisi 23 itu saya lambangkan dengan E1. Ya. Jadi garis ini saya sebut dengan E1. Maka istilah bersisian itu adalah E1 itu bersisian dengan simpul 2 dan bersisian dengan simpul 3. Nah, misalnya lagi, saya mau ambil sisi 24. Sisi 24. Ini 24. Saya nyebutnya E2. Maka dia, E2 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Ya. Kalau ini saya pindah, misalnya ke sini, ya, E2 ini saya pindah ke sini, berarti sisi 13 atau E2, ya, E2 atau E apa gitu, maka dia bersisian dengan 1, dengan simpul 1 dan simpul 3.
Oke ya, ini definisi bersisian. Jadi kalau saya nyebutnya tadi yang seperti ini, misalnya sisi 23, misalnya sisi 13 bersisian dengan 1 dan 3, itu kok kayak payah nyebutnya. Saya mending-mending gini ya, ya, G ya. Jadi E2 itu sisi simpulnya 1 dan 3. Ya, saya menyederhanakannya seperti ini. Baik teman-teman, untuk terminologi dasar graf ini saya cuman membahas dua. Yang pertama adalah bertetangga, yang kedua adalah bersisian ya. Jadi teori-teorinya teman-teman bisa baca ya, bisa baca. Tugasnya hari ini cuman baca saja, nggak usah buat video presentasi ya. Karena kemarin sudah ada tugas gitu ya. Kali ini saya ingin teman-teman baca aja terminologi dasar itu dari halaman 364 ya, sampai dengan set itu berarti 376. Silahkan dibaca, dipahami ya. Karena menurut saya pemaparan saya ini sudah cukup mendasar. Jadi untuk ngebaca simpul terpencil, graf kosong, kemudian derajat. Tapi kalau lintasan ini nanti jadi pembahasan khusus saya. Makanya saya nggak bahas di video ini. Kemudian sirkuit, terhubung, upagraf, merentang, kemudian cutset dan berbobot. Nah teman-teman silahkan baca santuy aja dulu gitu, baca ngalir aja. Nanti di pembahasan-pembahasan yang saya tebelin ini, yang pertama adalah lintasan, yang kedua adalah sirkuit, merentang. Ini saya akan bahas secara detail ya. Mungkin ini kuliah online kita ya. Sekali lagi nasihat saya ke teman-teman, tolong jaga kesehatan, lakukan anjuran pemerintah yang tetap berada di rumah ya. Kalau bahasa saya jangan ngelayap gitu ya kan. Jaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa biar musibah ini cepat berakhir ya. Saya percaya sekali sama teman-teman bahwa teman-teman bisa ambil bagian dari program ini ya. Sampai ketemu di session selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.